Banyak para pelaku usaha, khususnya startup, apalagi di kalangan ibu-ibu, ya, yang lupa pada saat mereka menjalankan bisnis, mereka harusnya digaji. Berarti sama kayak kerja biasa gitu, Bang? Iya, kita sebagai business owner, kita mendapatkan hasil dari keuntungan, benar nggak? Benar-benar. Benar. Tapi kalau kita yang ngerjakan bisnisnya, kita dapatnya dari mana? Oh, iya gaji ya. Kalau Aji dan Hmm. Gani memiliki sebuah bisnis, maka kalian dapatnya adalah laba, ya. Kalau untung dapat untung, kalau rugi dapat rugi. ya dapat rugi. Tapi kalau kalian yang ngerjakan hari-hari, kalian dapatnya dari mana? Dapat gaji, Bang. Dapat gaji dari siapa? Dari bisnis usaha sendiri. ya, dari bisnis sendiri. Kenapa? Karena gaji itulah yang menopang kehidupan. Gaji kita untuk melakukan itu. Kecuali kalian murni sebagai investor. Kita murni sebagai investor ya. Kita punya uang, kita suntik modal ke sebuah bisnisnya jalan, kita angkat-angkat kaki ya, itu saya tanya begitu. Tapi kalau kita yang menjalankan usaha kita digaji. Gitu. Tapi kalau bicara soal pemisahan keuangan tuh mungkin kalau kita agak relate sama kehidupan ibu-ibu mungkin yang berusaha untuk jualan gitu kan. Kadang kan mereka juga memang sulit kalau ngatur katanya gitu kan. Nah, saya pernah ini ibu saya sendiri gitu kan cerita kalau dia jualan itu tuh bingung nih kalau mau misahkan uang pribadi sama uang usahanya gitu. Karena ya tadi ternyata kebutuhannya lebih banyak gitu kan akhirnya harus ngambil. Ya memang dampaknya nggak berkembang tapi itu gimana ngatasinnya kalau misalnya kayak gitu bang? Gitu. Yang atasnya pertama adalah, nah ini adalah salah satu strategi ya. Banyak para pelaku usaha, khususnya startup, apalagi di kalangan ibu-ibu, ya, yang lupa pada saat mereka menjalankan bisnis, mereka harusnya digaji. Berarti sama kayak kerja biasa gitu bang? Iya, kita sebagai business owner, kita mendapatkan hasil dari keuntungan, benar nggak? Benar-benar. Benar. Tapi kalau kita yang ngerjakan bisnisnya, kita dapatnya dari mana? Oh, iya gaji ya. Kalau Aji dan Gani memiliki sebuah bisnis, maka kalian dapatnya adalah laba, ya. Kalau untung dapat untung, kalau rugi dapat rugi. ya dapat rugi. Tapi kalau kalian yang ngerjakan hari-hari, kalian dapatnya dari mana? Dapat gaji bang. Dapat gaji dari siapa? Dari bisnis usaha sendiri. ya, dari bisnis sendiri. Kenapa? Karena gaji itulah yang menopang kehidupan. Gaji kita untuk melakukan itu. Kecuali kalian murni sebagai investor. Kita murni sebagai investor ya. Kita punya uang, kita suntik modal ke sebuah bisnisnya jalan, kita angkat-angkat kaki ya, itu saya tanya begitu. Tapi kalau kita yang menjalankan usaha kita digaji di bisnis kita sendiri. Nah, persoalannya selama ini banyak orang yang lupa di situ. Sehingga mereka lebih mau jualan barang yang murah, yang penting laku. Padahal sebenarnya kalau kita jualan murah, kita nggak punya eh, apa namanya istilahnya GPM dan NPM yang cukup untuk Apa tuh bang? gross profit margin dan net profit margin. Jadi keuntungan kotor dan keuntungan bersih itu harus benar-benar kita perhatikan, karena itu yang menjadi indikator apakah kita bisa bertumbuh atau tidak. Kalau sebuah bisnis itu NPM-nya ya, net profit margin-nya itu di bawah 20% ya, untuk sektor kreatif khususnya, itu ya akan sulit untuk bertumbuh. Tapi usahakan di atas 20% lah. 20% kan termasuk apa? Ya, mungkin belakangan ini sedikit geser sedikit topiknya ya bang, Ya. soal digitalisasi gitu kan. Karena aku juga ngelihat pemerintah juga kan mendorong untuk supaya pelaku-pelaku usaha itu bisa go digital gitu kan. Makanya banyak banget aku lihat seminar-seminar tuh ngajarin UMKM tadi untuk go digital. Itu sebenarnya seberapa penting sih bang untuk mereka? Kenapa Sangat sampai penting. pemerintah Kalau gitu? bisa wajib sekarang. Maksudnya diwajibkan? Sekarang malah harus, kalau menurut saya harus. Kenapa? Karena kalau bisnis tidak masuk era digital nggak akan bisa berkembang. Ya saya pernah salah satu klien yang saya hadapi di bidang corporate, saya nggak bisa sebut industrinya. Jadi memang pada saat kita mengaudit, kalau bayangkan ya, kalau transaksi yang sedemikian banyak itu masih dikerjakan secara manual gitu.
Kalian tahu kalau file Excel-nya saja itu data yang saya ambil itu bisa sampai 100.000 baris. Waduh. Bayangkan Bahaya, itu Bang. kalau tidak digital. Mau berapa kertas yang habis untuk kita periksa. Dan mau seberapa ribet kita meriksanya kalau nggak pakai program, nggak pakai Excel gitu. Nah, makanya dalam bisnis kalau sudah mau bertumbuh ya digitalisasi itu sebuah kewajiban. Baik itu dari segi manajemen, baik itu dari segi keuangan, baik itu dari segi penjualan, promosi, sales, everything. Sekarang penting sangat penting. Mungkin sedikit balik ke bisnis tadi ya, Bang. Kadang kan sebenarnya agak subjektif gitu kan ketika ngelihat beberapa produk yang kelihatan produknya ini oke gitu. Misal contoh beli makanan gitu kan. Enak nih makanannya. Tapi sepi. Kadang aku juga nggak ngerti gitu kan. Mungkin aku ngelihat dari luar gitu kayaknya tempatnya oke kok. Terus rasanya juga enak. Itu kenapa kira-kira? Gimana ya, setelah seperti itu? Terus di BJ ini kayak aku ngeliat beberapa ada kayak gitu gitu. Banyak itu. Itu klasik. Yang konsep yang harus dipahami adalah pembeli tidak membeli produk. Customer tidak membeli produk. Customer membeli experience. Experience. Itu yang penting. Apa experience yang didapat ketika dia berkunjung ke sebuah bisnis? Itu menentukan apakah dia datang lagi atau tidak. Makanannya enak, oke. Tempatnya bagus, oke. Tapi kalau pelayan jutek Juga sih. Jadi males sih. memang enak sih, tapi kayak gini pelayanannya udah nggak usah lagi ke sini. Udah. Atau ada orang yang pelayanannya bagus gitu ya, tempatnya bagus, makanannya nggak enak. Dapat experience juga kan? Iya. Sama kayak cerita ini juga, saya waktu nyobain bisnis ada yang baru viral gitu ya, 3 bulan aja usianya itu tutup. Ya saya untuk mendapatkan produk sepotong roti itu aja harus nunggu 1 jam 50 menit. Saya hitung harganya paling cuma 30.000 dan begitu dimakan gak worth sama sekali. Experience apa yang saya dapat? Udahlah, capek nunggu, kesel, gak terpuaskan tuh. Kecewa lah ya. Kecewa, udah gak akan datang lagi. Sampai ada yang ikut ngantri sama saya. Aku nunggu gini aja udah kenyang bang. Itu juga sih bang, pengalaman pribadi juga sih bang. Kayak kalau kita milih tempat makan gitu, abang ngerasain juga nggak sih? Kayak kalau Haji sendiri kan, kalau mau di lingkungan yang baru gitu, mau nyari makan gitu, pasti milih dulu kan yang rame dulu. Nah, rame itu kan otomatis enak. Nah, itu gimana menurut bang? Kayak jadi indikator gitu. Kayak jadi termasuk indikator juga nggak tuh bang? Ya bisa jadi, karena kalau ramai itu kan pasti sudah terbukti ya, ya itu memang. Tapi itu kan tergantung subjektif ya, tergantung sesuai selera kita. Kalau saya justru contoh ya, kalau misalkan suka pengen kerja gitu ya, kadang kan kita suka kerja itu nggak datang ke klien tapi ke di kafe. Ya, justru saya cari kafe yang sepi. Kenapa? Karena kebutuhannya adalah butuh tenang gitu. Tapi kalau misalkan cari makan ya cari makan yang kalau saya enak dan servisnya bagus sudah itu aja. Rame dan sepi itu nggak masalah. Saya kadang sempat juga mikir gitu kan. Kalau lihat tadi pengalaman Aji gitu kan, tiap ada tempat yang sepi. Awalnya niatnya baik kan mau ngeramein. Tapi bener gak enak dan pelayanannya gak ramah ternyata makanya sepi. Itu juga mungkin cerita sedikit gitu. Dan mungkin selanjutnya nih sih bang. Ini belakangan ini sering juga kedengeran, sebenarnya udah cukup lama juga ya, dengar soal slogan-slogan soal UMKM naik kelas gitu kan. Dan ini kan sebenarnya udah lama dan aku nggak tahu secara keseluruhan, secara holistik kita melihatnya apakah beneran sudah berhasil atau enggak program pemerintah ini gitu kan. Tapi kalau dari yang di Binjai sendiri mungkin aku rasa ya nyatanya UMKM yang masih di level bawah sih banyak banget ya, bahkan nggak melek digital juga masih banyak banget. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka butuhin pertama kali untuk naik kelas? Yang pertama harus kita identifikasi itu naik kelas itu apa. Kalau katanya UMKM naik kelas, naik kemana? Pertanyaannya naik kemana? Mungkin kayak dari mikro ke kecil ke menengah ke besar gitu ya. Persoalannya adalah saat ini berdasarkan undang cipta kerja, kategori mikro itu sekarang omsetnya bukan di bawah 300 juta tapi sudah di bawah 1 miliar per miliar.
Terus gitu ya. Mikro ya. Berdasarkan undang-undang terbaru nomor 7 tahun 2022. Ya. Iya, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi berdasarkan undang-undang cipta kerja itu kategori mikro itu sekarang 1 tahun tuh omsetnya di bawah 1 M atau 2 M. Ya lumayan. Artinya dalam posisi mikro saya melihat, wah ini kalau mikro omsetnya di bawah segini benar-benar susah naik kelas. Nah yang jadi persoalan adalah kalau mau naik kelas harus ngapain, gitu ya. Yang pertama kali adalah mindset. Oh, kembali yang tadi ya. Kembali Ya, tadi mindset. yang pertama adalah mindset. Yang kedua tadi mindsetnya itu ya. Ada satu tambahan lagi, mindset untuk terus belajar dan improve. Apakah pemerintah kita tidak peduli? Oh sangat peduli. Berapa banyak pelatihan yang sudah diberikan pemerintah, kementerian, provinsi, sampai ke kabupaten, pemerintah kabupaten kota itu rajin membuat pelatihan. Tapi kenyataannya kenapa UMKM kita sudah bertumbuh? Karena mindset. Saya pernah diminta ngisi di kementerian berkali-kali, dari lintas kementerian, di Komdigi pernah, Kemenperin pernah, Kemenkop pernah, di level di provinsi juga, di kabupaten, pemerintah kabupaten kota juga pernah, sering banget. Ya permasalahannya klasik, mindset. Itu untuk level mikro. Kalau orang-orang di level kecil, artinya omsetnya di atas 1 miliar ya, itu justru mereka sebenarnya tidak butuh latihan. Kenapa? Karena orang-orang yang di level kecil itu dia sudah tahu harus ngapain. Cuma pada saat dia ngadepin masalah dia nggak punya teman sharing. Oh, Jadi butuhnya apa? Butuhnya biasanya tuh teman-teman yang levelnya itu konsultan. Coaching. Kenapa? Karena konsultan itu dan coach bisnis itu memang bagaimana memberikan insight dan membuka wawasan terkait persoalan yang dihadapi. Tapi kalau di level mikro memang mindsetnya benar, harus diajarin gini loh cara nyusun laporan keuangan, gini loh cara marketing, begini loh. Jadi perbedaan klasifikasi itu menentukan bagaimana treatmentnya. ini lah bang. Aku ada pertanyaan lah bang. Kenapa ya bang? Pemerintah gencar-gencarnya menaikkan UMKM, nama UMKM itu bang. Maksudnya fungsinya ke negeri ini itu apa bang? Pentingnya UMKM lokal itu. Oke. Berdasarkan data dari Kemenkop tahun 2018. Ya 2018 yang saya ingat. UMKM itu menyumbang tenaga kerja di Indonesia sebesar 99,9%. Wah, mayoritas banget sebenarnya. 97 berapa persen. Dan komposisi para pelaku bisnis dari UMKM sampai yang besar itu UMKM itu 99%. Jadi sebenarnya perusahaan besar itu sedikit, tapi punya karyawan banyak gitu ya, tapi satu-satu. Sedangkan UMKM ini satu kota aja udah berapa, tapi satu pelaku itu bisa punya karyawan minimal 3, 2, ada yang 5, ada yang 10, tapi jumlahnya banyak. Kenapa pemerintah itu banyak menggalakkan program untuk UMKM? Karena UMKM inilah sebenarnya salah satu solusi bagaimana lapangan kerja itu bisa tercipta. Jadi ada 2 benefit yang bisa didapat. Yang pertama, dia menggerakkan ekonomi. Yang kedua, dia bisa menjadi solusi terhadap keterbatasan tenaga kerja. Yang pertama si pelakunya jadi nggak cari kerja, jadi buat kerjaan. Yang kedua dia jadi buka kerjaan. Oh, benar juga. Kira itu dulu karena biar banyak usaha gitu bang. Ya, kita ada indikator ya. Sebuah negara itu akan bisa bangkit menjadi negara maju kalau jumlah pelaku bisnisnya itu yang benar-benar berdampak itu jumlahnya sampai 4%. 4% dari apa nih? Total penduduk. Kalau kita sekarang ini udah berapa? 270-an juta. 4% yang Terbagi 4,5 93 kan bang. Jadi sekitar 13,5, 6,5. kurang lah. 6-7%. Ya begitulah artinya jumlah penduduk Indonesia yang harus benar-benar jadi pengusaha beneran, bukan UMKM lagi ya, benar-benar usaha besar. Nah itu baru bisa kita
Unpar, di Kemendikbud, kurikulum di kampus-kampus kan sekarang udah digalakkan itu. Karena itu jadi solusi. Ya, solusi masalah tenaga kerja tadi itu juga. Kerja dan bonus demografi. Oh, benar sih. Mungkin ya bang, mungkin ada salah satu kendala misalnya pariwisata kan bang, itu kan pariwisata kan makin banyak yang berkunjung itu kan makin meningkatkan pendapatan UMKM kan bang. Iya. Benar nggak bang? Sedangkan praktek kita di lapangan kan kebanyakan pariwisata kita ini kan banyak yang pungli-pungli, jadi buat orang males gitu datang. Masa jauh-jauh lah bang, kita kalau parkir di Indomaret kadang-kadang kan nyari yang gratis, kalau ada tukang parkir itu kalau ada tukang parkirnya itu kita males singgah ke situ. Nah, itu gimana bang? Pungli itu gimana cara ngatasinya terhadap UMKM ini bang? Itu gimana bang? Ya balik lagi ya, pungli itu kan berkaitan dengan satu kebiasaan, kedua kesadaran, yang ketiga penegakan peraturan yang sebuah tempat itu. Kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh lah. Di Sumatera Utara ini memang yang menjadi permasalahan pariwisata itu bukan karena memang pungli. Kenapa? Karena semua orang pikirnya jangka pendek. Mereka mau dapat cepat tapi nggak mau dapat jangka panjang. Kayak contoh, ada salah satu tempat yang saya sayangkan sebenarnya di, tahu nggak, Dolok Tinggi Raja. Betul. Itu daerah mana bang? Daerah apa namanya? Simalungun kalau nggak salah. Itu masuknya kita dari Galang, dari jalan tol. Tahu nggak? Yang kawah putih itu loh. Aku tahu sampai jalan aja sih. Tahu ya? Itu Dolok Tinggi Raja itu dulu ramenya luar biasa. Tapi apa yang membuat orang kapok ke sana? Punglinya berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Saya pernah dapat sampai 4 kali. Ada orang bisa lebih. Akhirnya apa? Tempat yang begitu eksotis dan sebenarnya berpotensi untuk menaikkan perekonomian warga setempat justru malah akhirnya tenggelam. Karena masyarakat. Itu balik lagi ke pemerintahnya, balik lagi ke kesadaran warganya. Begitu. Tadi kan kita kan banyak bahas nih soal mindset tadi, karena kegagalan mental itu banyak dari mindsetnya yang juga kurang tepat ya. Berarti nih mungkin untuk masuk ini ke pesan-pesan gitu kan untuk teman-teman yang mungkin baru ke UMKM di 3-6 bulan pertama, mindset mana dulu dari yang tadi itu yang perlu untuk dibenahi mereka atau yang perlu untuk dibangun? Oke, ini untuk siapa? Ini pertanyaan penting. Untuk Oh, siapa? beda. Beda, karena untuk Gen Z, beda ya, untuk milenial, untuk apa nih? Di atasnya apa? Gen Gen X, X, Gen Y. Gen Y, ya itu beda-beda. Jadi setiap generasi itu punya karakteristik sendiri. Nah, kalau kalian kan di posisi Gen Z ya, Iya, Bang. biasanya posisi milenial nih. Nah, kalau bicaranya ke milenial, apapun bisa dilakukan. Yang penting niat aja. Tapi persoalannya mindset itu tidak bisa diterapkan di Gen Z. Kenapa? Karena saya perhatikan pelaku Gen Z ini, kalian ya, misalkan ini nanti divalidasi aja, dikoreksi kalau saya salah. Koreksi ya. Kebanyakan pelaku bisnis Gen Z ini melihat apakah sebuah bisnis itu praktis atau tidak, sesuai passion atau tidak, profitnya besar atau tidak. Benar nggak? Bener sih. Benar ya. Passion. Passion yang dan santai atau tidak. Iya. Nah, Kalau berbahan banyak. kalau bahas ya, sebenarnya jadi gini. Pernah dengar cerita nggak bahwasanya Bill Gates itu memperkerjakan orang? Iya. Iya. Karena dari orang malas itu muncul inovasi-inovasi. Iya. Jadi cara memahami Gen Z itu sebenarnya juga begitu. Jadi sebenarnya Gen Z ini sangat potensial untuk solving the problem yang kompleks ya. Karena Gen Z itu karakteristiknya saya lihat sebisa mungkin cari cara yang mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Iya. Nah, maka dari itu untuk menjalani hal tersebut ya kita perlu pahami bahwasanya dalam mengelola bisnis di era Gen Z itu kalian harus bisa menjalankan bisnis itu sesuai dengan passion. Cara paling mudahnya adalah teman-teman harus tahu apa yang disebut dengan 3.
Itu dari Jepang ya? Ya, termasuk dari Jepang. Jadi penelitiannya yang dilakukan oleh para peneliti itu dari para penduduk dari rakyat kepulauan Okinawa, di mana mereka itu rata-rata hidupnya kita sosok. Kenapa bisa? Ternyata mereka menjalani hidup itu penuh makna. Nah, itu poin. Menjalani kehidupan itu penuh makna. Jadi bukan hanya sekedar rutin kita rutin mengerjain, segala sesuatu dimaknai sehingga membuat kita itu lebih sehat, lebih berbeda, lebih panjang gitu. Nah, diadaptasi oleh dalam konsep manajemen yang dia memiliki 4 pilar utama. What you love, yang dicintai, terus what you act, kamu jalurnya ngapain, what can you pay for, kalian itu biasanya dibayar pas ngapain, and what do you need, apa yang dunia butuhkan juga kalian. Dari tempat ini, hal ini kalau kalian bisa temukan satu benang merahnya, maka ikuti aja itu yang berjalan. Kalian pasti akan bahagia jalannya. Kenapa? Kalian senang. Kalian nggak akan kesulitan. Kenapa? Karena kalian jago. Kalian nggak khawatir masalah duit. Kenapa? Karena kebetulan. Dan kalian nggak akan kehilangan makna. Kenapa? Karena orang-orang butuh. Karena masalah orang selesai. Simple itu. Tapi menemukan itu nggak bisa. Butuh explore yang dalam dan rajin juga. Itu biasanya khusus. Tapi tadi kemarin juga sih Bang, aku sedikit flashback pembicaraan kita di awal tadi. Ketika Bang Kumar menyampaikan kalau memberikan manfaat untuk orang lain. Karena pekerjaan yang tadi yang disampaikan tadi yang tentang itu yang masih manfaat untuk orang lain. Itu apakah itu berarti Allah sudah menemukan ide Allah? Sudah. Berarti memang di sini. Sudah. Jadi itulah pentingnya kita mengenali diri kita sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Kita harus tahu apa yang menjadi dasar dari setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kita itu dititipkan fitrah dan setiap fitrahnya orang itu berbeda-beda. Ada yang satu potensinya di A, gitu kan. Ada yang satu potensinya di B, ada satu potensinya di C. Itu jangan lakukan. Ketika si A melihat gaya hidup si B, ketika gini, si A itu berhasil memaksimalkan potensinya. Terus si C melihat kok enak ya hidup si A. Padahal si A itu hanya memaksimalkan potensinya. Tapi gara-gara si C melihat si A enak di kehidupan itu, dia ngikutin cara si A, ya nggak akan bisa. Dia harus sadar bahwa dia potensinya C, maka maksimalkan C-nya. Gitu. Nah, kalau saya memang sudah tahu, jadi saya itu berangkat sebenarnya tipikal orang yang dari dulu pengen memberikan dampak dan manfaat orang dengan apa yang saya lakukan. Ada juga orang yang melalui silakan manfaatkan aku sebaik mungkin. Ada yang begitu. Jadi karena saya berangkat dari apa yang saya lakukan, jadi saya harus berbuat sesuatu. Kayak saya dulu sempat buat beberapa proyek, akademika, gitu ya, terus beberapa proyek lain yang dia tidak bisa bisnis tapi memberikan dampak kepada orang lain. Jadi itu berangkatnya dari situ. Lalu disesuaikan dengan potensi masing-masing. Itu nanti bisa bikin nanti konten lagi ya. Teman-teman lagi. Ini Bang, menyinggung masalah passion tadi. Jadi mungkin abang ngerasain nggak sih kalau kita bekerja atau mencari uang dengan sesuai passion kita gitu, jadi terakhir jenuh gitu karena ada tugas kerja, jadi terakhir ngebosen nih passionnya gitu. Pernah ngerasain nggak macam abangnya pernah? Nah itu gimana ngatasinnya? Ngatasin memang harus dilawan. Jadi banyak trik ya, karena saya itu tipikalnya bosannya. Jadi saya suka tempat kerja. Dan apalagi kita kalau misalkan konten atau audit, kita meriksa tuh itu pekerjaan yang jenuh. Tapi pada saat kita bisa ngasih advice, gitu ya,
justru itu malah menyenangkan. Nah, namun pada saat prosesnya itu kan jenuh. Saya kan hasilnya gampang. Jadi saya kerjanya di rumah. Nanti pindah, kalau udah jenuh pindah ke rumah orang tua, nanti jenuh pindah ke KPA, pindah ke KPG. Jadi sekali antar klien, terus begitu gitu. Jadi cara mengarah hidupnya begitu. Seperti itu. Itu bisa kita ini ya, lumayan bukan lumayan nih, banyak kita dapat kain ini. Lebih banyak nih. Iya, ini udah nggak bisa dibilang berfaedah kadang-kadang kalau begini berfaedah semua. Gini-gini. Iya. Apa? Mau tahu ada kata-kata untuk kami di Gen Z tentang UMKM tentang keuangan ini gimana? Ada nggak? Oke, yang pertama ya. Yang pertama kalau mau mulai bisnis, aku berani dulu. Yang kedua, jangan lupa untuk merencanakan. Kenapa? Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Nah, karena hidup itu membutuhkan rencana. Bullshit orang ngomong bisa berjalan aja, ada. Berani memulai iya, tapi pada saat kita mencoba maka harus dipersiapkan dengan perencanaan. Tapi jangan terlalu panjang, perencanaan yang terlalu kompleks, karena itu buat takut. Jadi ada namanya siklus yang disebut PDCA. PDCA, Plan, Do, Check, Action. Itu adalah satu skema yang dipakai perusahaan bank ini untuk bagaimana improve, bisa selalu improve. Jadi plan, kalau rencana dulu, di plan terus dulu kerjain, itu cek. Kalau saya cek itu yang dikerjain udah selamat kan? Kalau ada yang perlu dikoreksi, kalau ada yang perlu dikoreksi, ya cek action lagi kerjain lagi. Nah setelah di action, kalau kita datanya, baru bukan plan lagi, terus gitu. Itu dia rencana. Terus, dan itu siklus yang harus berhenti. Plan, do, check action. Plan, do, check action. Itu aja kalau begitu. Kalau saya merasa itu. Jadi kalau mau bergerak dari action, itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bisa mengatasi, karena banyak permasalahan. Kalau kita mau mulai sesuatu dari action, biasanya kita punya titik jenuh. Kalau ada sebuah tuntutan yang itu berseberangan dengan action. Adalah sebenarnya dalam bisnis itu informasi adalah possible. Berangkat dari action semuanya. Tapi yang penting adalah responsible.